Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Candi Ireng, tempat di mana kisah-kisah gelap, misteri tak terpecahkan, dan cerita horor yang jarang diketahui akan kami hadirkan untuk kalian. Matikan lampu jika berani, gunakan headset agar suasana lebih terasa, dan pastikan kalian siap. Karena cerita malam ini bukan sekadar hiburan. Ini adalah kisah yang mungkin saja benar-benar terjadi. Saya akan menemani kalian masuk ke dalam cerita yang perlahan bisa membuat kalian merinding. Selamat mendengarkan dan selamat datang di Candi Ireng. Pagi itu, pasar sudah mulai ramai seperti biasa. Suara pedagang yang menawarkan dagangan bercampur dengan langkah kaki pembeli yang hilir mudik memenuhi lorong-lorong sempit. Aroma makanan dari warung kecil di sudut pasar bercampur dengan bau kain baru dari deretan toko pakaian. Di antara semua keramaian itu, ada satu toko yang terlihat berbeda. Sebuah papan sederhana bertuliskan Toko Doni, tergantung di atas pintu. Catnya sudah sedikit pudar dan pintunya terbuka setengah, seolah tidak yakin apakah hari ini akan ada pelanggan atau tidak. Di dalamnya, Doni duduk di kursi plastik yang sudah mulai retak. Tangannya menopang dagu, matanya kosong menatap keluar toko. Sudah hampir 1 jam ia membuka toko, tapi belum ada satupun pembeli yang masuk. Sepi lagi, gumamnya pelan. Rak-rak di dalam tokonya sebenarnya cukup rapi. Baju-baju digantung dengan warna yang tersusun, dari yang cerah sampai yang gelap. Tapi entah kenapa, orang-orang lebih memilih toko lain. Doni menghela napas panjang. Setiap hari seperti ini. Ia datang pagi-pagi, membuka toko dengan harapan ada pembeli, lalu pulang sore dengan perasaan yang sama, kecewa. Namun yang membuat hatinya semakin berat, bukan hanya soal toko yang sepi. Di seberang tokonya, hanya berjarak beberapa langkah saja, berdiri sebuah butik kecil yang selalu ramai. Butik itu milik Lala. Sejak pagi, toko Lala sudah dipenuhi pelanggan. Tawa perempuan-perempuan yang mencoba pakaian terdengar jelas sampai ke telinga Doni. Lala sendiri berdiri di depan tokonya, menyapa setiap orang dengan senyum hangat. Wajahnya cantik, cara bicaranya lembut, dan sikapnya ramah. Tidak heran kalau banyak orang betah berlama-lama di tokonya. Doni diam-diam memperhatikannya setiap hari, tanpa pernah berani mendekat. Kenapa ya, toko dia selalu ramai? Bisik Doni pada dirinya sendiri. Padahal kalau dilihat-lihat, harga di toko Doni tidak jauh beda. Bahkan beberapa barang di toko Doni lebih murah. Tapi tetap saja, orang-orang memilih ke sana. Seorang ibu-ibu sempat melirik ke arah toko Doni, lalu berjalan melewatinya begitu saja menuju butik Lala. Doni hanya tersenyum kecut. Ia sudah terlalu sering mengalami hal seperti itu. Kadang ia berpikir, mungkin bukan soal harga atau barang. Mungkin memang ada sesuatu yang kurang dari dirinya. Atau mungkin ia memang tidak seberuntung Lala. Hari mulai beranjak siang. Panas matahari masuk dari celah-celah atap pasar, membuat udara terasa pengap. Doni berdiri, mencoba merapikan beberapa baju yang sebenarnya sudah rapi, hanya untuk mengisi waktu. Tiba-tiba, suara tawa Lala terdengar lebih jelas dari biasanya. Doni tanpa sadar menoleh. Lala sedang membantu seorang pelanggan mencoba baju sambil tertawa kecil. Senyumnya itu selalu berhasil membuat hati Doni terasa aneh. Ada rasa hangat, tapi juga perih di saat yang sama. Doni menelan ludah. Kalau aja, ucapnya pelan, lalu berhenti. Ia tidak berani melanjutkan kalimat itu, karena ia tahu itu hanya angan-angan. Seorang pria muda tiba-tiba datang ke butik Lala membawa bunga kecil. Doni melihat dari kejauhan. Pria itu memberikan bunga itu ke Lala, dan Lala terlihat tersipu malu. Hati Doni seperti diremas. Ia langsung memalingkan wajahnya. Tidak kuat melihat itu lebih lama. Udah biasa, katanya mencoba menenangkan diri. Tapi tetap saja rasa itu tidak hilang. Rasa iri, rasa ingin memiliki, dan rasa tidak berdaya. Sore hari mulai mendekat. Pasar perlahan mulai sepi.
Toko-toko satu persatu mulai tutup. Namun butik Lala masih terlihat ramai sampai menjelang maghrib. Sementara toko Doni tetap sunyi. Doni menghitung uang di laci. Tidak banyak, bahkan sangat sedikit. Ia menghela napas panjang lagi. Kalau begini terus, bisa bangkrut aku, gumamnya. Ia menutup laci dengan pelan, lalu kembali duduk. Matanya kembali tertuju ke arah butik Lala. Sekarang toko itu sudah mulai tutup. Lala terlihat sedang membereskan barang sendirian. Untuk pertama kalinya hari itu, tidak ada orang lain di sekitarnya. Doni menatap lebih lama. Hatinya berdebar. Ada keinginan untuk mendekat, untuk sekedar menyapa. Tapi kakinya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Apa dia bakal nganggap aku aneh? Pikirnya. Akhirnya, seperti biasa, Doni hanya diam. Melihat dari jauh, tanpa berani melakukan apapun. Langit mulai gelap, lampu-lampu pasar menyala satu persatu. Lala menutup tokonya, lalu berjalan pergi. Doni masih duduk di tempatnya, menatap ke arah kosong. Perasaan di dalam hatinya semakin bercampur. Sepi, iri, dan keinginan yang semakin besar untuk memiliki sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Ia tidak tahu bahwa keinginan itulah yang akan membawanya masuk ke jalan gelap. Jalan yang tidak hanya mengubah hidupnya, tapi juga menghancurkannya, perlahan tanpa ia sadari. Dan semua itu akan segera dimulai. Malam itu, Doni tidak langsung pulang setelah menutup tokonya. Biasanya ia akan segera bergegas kembali ke rumah kontrakannya yang sederhana. Tapi entah kenapa, langkahnya terasa berat. Pikirannya masih dipenuhi bayangan Lala, senyumannya, tawanya, dan cara ia begitu mudah menarik perhatian orang-orang. Langit sudah gelap, lampu-lampu pasar satu persatu mulai dimatikan. Hanya beberapa warung yang masih buka, salah satunya warung kopi kecil di ujung pasar. Doni akhirnya berjalan ke sana. Warung itu sederhana, hanya beratapkan seng dengan beberapa kursi kayu dan meja panjang yang sudah kusam. Aroma kopi hitam dan rokok memenuhi udara. "Seperti biasa, Don?" tanya pemilik warung. Doni mengangguk pelan. Ia duduk di pojok, menatap kosong ke arah jalanan pasar yang mulai sepi. Suara jangkrik mulai terdengar, menggantikan riuhnya aktivitas siang hari. Tak lama kemudian, secangkir kopi panas diletakkan di depannya. Doni memegang cangkir itu, tapi tidak langsung meminumnya. Pikirannya melayang lagi. Tentang Lala, tentang tokonya yang sepi, dan tentang hidupnya yang terasa berjalan di tempat. "Kenapa ya hidup gue begini-begini aja?" gumamnya pelan. "Tergantung kamu, mau berubah atau enggak." Suara itu tiba-tiba terdengar di sampingnya. Doni terkejut. Ia menoleh. Seorang pria tua sudah duduk di kursi sebelahnya tanpa ia sadari. Penampilannya sederhana, tapi ada sesuatu yang aneh dari sorot matanya. Tajam, seolah bisa melihat isi pikiran orang. Doni mengerutkan kening. "Bapak ngomong sama saya?" tanyanya ragu. Pria itu tersenyum tipis. "Kamu lagi mikirin perempuan di seberang tokomu, kan?" Jantung Doni langsung berdegup kencang. "Bapak tahu dari mana?" tanyanya waspada. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengambil rokok dari sakunya, menyalakannya pelan, lalu menghembuskan asap ke udara. "Kelihatan dari matamu," katanya santai. "Tatapan orang yang pengen memiliki tapi nggak punya cara." Doni terdiam. Ia tidak bisa menyangkal. Pria itu benar. "Namanya Lala ya?" lanjut pria itu. Doni semakin kaget. Ia mulai merasa tidak nyaman. "Bapak sebenarnya siapa?" tanya Doni. "Hahaha, anggap saja orang yang bisa bantu kamu." Doni menatapnya curiga. "Bantu gimana?" Pria itu mendekat sedikit, suaranya diturunkan. "Kamu mau dia jadi milikmu, atau cuma mau lihat dia dari jauh terus?" Pertanyaan itu menusuk tepat ke hati Doni. Ia menunduk, tangannya mengempal pelan. "Tentu aja, saya pengen dia jadi milik saya," jawabnya lirih. Pria itu tersenyum lebar, seolah menunggu jawaban itu sejak awal. Ada cara cepat, tanpa harus nunggu dia jatuh cinta. Doni mengangkat kepala. "Apa maksudnya?" Pria itu menatap lurus ke mata Doni. "Pelet.
Satu kata itu membuat suasana tiba-tiba terasa berbeda. Angin malam seolah berhenti. Doni menelan ludah. Pelet? Maksudnya ilmu itu? Tanyanya ragu. Pria itu mengangguk pelan. Bukan sekedar ilmu biasa. Ini kuat. Sekali kena, dia nggak akan bisa lepas dari kamu. Doni terdiam. Di satu sisi, ia merasa takut. Di sisi lain, ia tergoda. Sangat tergoda. Beneran bisa? Tanyanya pelan. Pria itu tersenyum kecil. Kamu pikir aku berani nawarin kenapa? Doni memandang cangkir kopinya. Pikirannya mulai kacau. Kalau ini benar, ia tidak perlu lagi merasa iri. Tidak perlu lagi melihat Lala dari jauh. Ia bisa memiliki Lala sepenuhnya. Tapi, Doni ragu. Ada resikonya nggak? Pria itu diam sejenak. Lalu tersenyum tipis. Semua hal ada harganya. Jawaban itu membuat Doni merinding. Maksudnya gimana? Pria itu menghisap rokoknya dalam-dalam. Kalau kamu mau jalan cepat, kamu harus siap sama akibatnya. Tapi tenang, selama kamu nurut, nggak akan terjadi apa-apa. Nurut apa? Pria itu mencondongkan tubuhnya. Ada aturan, ada pantangan. Selama kamu nggak melanggar, semuanya aman. Doni terdiam. Ia tahu ini bukan hal biasa. Ini sesuatu yang berbahaya. Tapi bayangan Lala terus muncul di kepalanya. Senyumannya, tawanya, dan pria tadi siang yang memberinya bunga. Rasa panas kembali muncul di dadanya. Ia tidak mau kalah. Ia tidak mau jadi penonton. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Doni akhirnya. Pria tua itu tersenyum puas. Seolah ia sudah tahu Doni akan mengambil keputusan ini. Datang ke tempat ini, katanya sambil menyodorkan secari kertas. Doni mengambilnya. Di sana tertulis sebuah alamat. Di pinggir desa dekat hutan kecil. Besok malam, datang sendiri. Lanjut pria itu. Doni menatap kertas itu. Tangannya sedikit gemetar. Di sana, kamu akan dapat apa yang kamu mau. Doni mengangkat kepala. Tapi pria itu sudah berdiri. Ia menepuk tahu Doni pelan. Ingat, jangan ragu kalau sudah mulai, karena setengah jalan justru lebih berbahaya. Setelah itu, pria itu pergi, menghilang ke dalam gelapnya malam pasar. Doni masih duduk di tempatnya, menatap kertas itu di tangannya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan, tapi satu hal yang paling kuat adalah keinginan. Keinginan untuk memiliki Lala, apapun caranya. Malam semakin larut, kopi di depannya sudah dingin. Namun Doni tidak peduli. Ia hanya menatap alamat itu berulang kali, seolah meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah jalan yang benar. Padahal jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang mencoba memperingatkan bahwa langkah yang akan ia ambil bukan hanya akan mengubah hidupnya, tapi juga menghancurkannya, perlahan, tanpa bisa dihentikan. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa suara daun-daun yang saling bergesekan. Jalanan desa yang biasanya masih ramai, kini tampak sepi. Hanya beberapa lampu rumah yang menyala redup. Doni berdiri di depan kontrakannya, menatap secarik kertas di tangannya. Alamat itu. Sejak sore tadi, pikirannya tidak tenang. Berkali-kali ia ingin membatalkan niatnya, tapi bayangan Lala terus muncul di kepalanya. Senyumnya, tawanya, dan rasa iri yang semakin dalam. Doni menarik nafas panjang. Ini kesempatan gue, gumamnya pelan. Tanpa berpikir panjang lagi, ia melangkah. Perjalanan menuju alamat itu tidak dekat. Doni harus melewati jalan desa yang semakin lama semakin sepi. Lampu penerangan semakin jarang, digantikan oleh gelapnya malam. Semakin jauh ia berjalan, suasana terasa semakin aneh. Sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara anjing menggonggong pun tidak terdengar. Hanya langkah kaki Doni yang menggema pelan di tanah. Setelah sekitar 30 menit berjalan, ia mulai melihat deretan pohon besar di kejauhan. Hutan kecil, sesuai dengan yang tertulis di kertas. Doni berhenti sejenak. Perasaannya mulai tidak enak.
Angin terasa lebih dingin di area itu, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Paling cuma perasaan gue aja, bisiknya mencoba menenangkan diri. Ia kembali melangkah, masuk ke jalan kecil di pinggir hutan. Tanahnya sedikit becek, dan beberapa akar pohon mencuat keluar, membuat langkahnya tidak nyaman. Beberapa kali ia hampir tersandung. Semakin ke dalam, suasana semakin mencekam. Sampai akhirnya, Doni melihat sebuah rumah kecil di tengah kegelapan. Rumah itu terlihat tua, dindingnya kayu, sebagian sudah lapuk, atapnya miring, seperti hampir roboh. Tidak ada lampu terang, hanya cahaya redup dari dalam, seperti dari lilin atau lampu minyak. Doni menelan ludah. Ini tempatnya, gumamnya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia berdiri di depan rumah itu, ragu untuk melangkah lebih dekat. Tapi tiba-tiba, masuk. Suara berat terdengar dari dalam. Doni terkejut. Ia bahkan belum mengetuk pintu. Dengan ragu, ia mendorong pintu kayu itu. Kerik. Suara pintu berderit panjang, menambah kesan menyeramkan. Begitu masuk, Doni langsung mencium bau menyengat. Campuran antara dupa, tanah basah, dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ruangan itu gelap, hanya diterangi beberapa lilin yang diletakkan di sudut-sudut ruangan. Di tengah ruangan, seorang pria tua duduk bersila. Wajahnya sama seperti yang ditemui Doni di warung kopi. Tatapannya tajam, seolah sudah menunggu sejak lama. "Kamu datang juga," katanya pelan. Doni mengangguk. "Iya, saya datang," jawabnya gugup. Pria tua itu mensenyum tipis. "Berarti kamu sudah siap." Doni tidak langsung menjawab. Ia melihat sekeliling ruangan. Di dinding tergantung berbagai benda aneh. Ada kain hitam, boneka kecil, dan beberapa botol berisi cairan yang warnanya tidak jelas. Di lantai terlihat lingkaran yang digambar dengan kapur putih. Di tengah lingkaran itu ada sesajen, beras, bunga, dan sesuatu yang tampak seperti potongan daging mentah. Doni merinding. "Apa ini aman?" tanyanya ragu. Pria tua itu tertawa kecil. "Kalau kamu takut, kamu bisa pulang." Kalimat itu seperti tantangan. Doni mengekalkan tangan. Ia tidak ingin terlihat lemah. "Saya nggak takut," jawabnya cepat. Pria tua itu mengangguk puas. "Bagus." Ia lalu menunjuk ke arah lingkaran di lantai. "Duduk di situ." Doni ragu sejenak, tapi akhirnya ia melangkah masuk ke dalam lingkaran itu dan duduk bersila. Begitu ia duduk, suasana terasa berubah. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Bulu kuduknya berdiri. Pria tua itu mulai menyalakan lebih banyak dupa. Asap putih mengepul, memenuhi ruangan. "Sekarang, pejamkan mata," katanya. Doni mengikuti. Awalnya hanya gelap, namun perlahan ia mulai merasa sesuatu yang aneh. Seperti ada yang bergerak di sekitarnya, padahal matanya tertutup. Suara bisikan mulai terdengar. Pelan, tidak jelas, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Doni mulai panik. "Pak, ini suara apa?" tanyanya. "Diam, jangan buka mata," jawab pria tua itu tegas. Suara bisikan semakin keras, seperti mengelilinginya. Doni merasakan nafasnya menjadi tidak beraturan. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Dingin, sangat dingin. Doni hampir membuka mata, tapi ia ingat peringatan tadi. Ia menahan diri. Jantungnya berdegup sangat kencang. Fokus, suara pria tua itu terdengar lagi. Tak lama kemudian suara bisikan itu perlahan menghilang, digantikan oleh keheningan. "Sekarang, buka mata," kata pria tua itu. Doni membuka mata perlahan. Ia langsung terkejut. Di depannya pria tua itu sudah berdiri, membawa sebuah botol kecil. Di dalamnya ada cairan berwarna gelap. "Ini yang kamu butuhkan," katanya sambil menyerahkan botol itu. Doni menerimanya dengan tangan gemetar. "Ini apa?"
minyak pelet. Doni menatap botol itu. Perasaannya campur aduk. Takut, tapi juga berharap. Cara pakainya? Tanya Doni. Pria tua itu mendekat. Cukup oleskan sedikit ke tubuh targetmu, tanpa dia sadari. Doni mengangguk. Setelah itu, dia akan datang sendiri padamu. Doni menelan ludah. Tapi ingat, lanjut pria itu dengan nada serius. Jangan pernah menyakiti dia. Jangan mengkhianatinya. Jangan menolak dia. Kalau melanggar, tanya Doni pelan. Pria itu mensenyum tipis, tapi kali ini senyumnya terasa menyeramkan. Bukan dia yang akan hancur. Suasana menjadi hening sejenak. Tapi kamu. Doni terdiam. Kata-kata itu terngiang di kepalanya. Namun anehnya, ia tetap tidak mundur. Ia menggenggam botol itu lebih erat. Berapa yang harus saya bayar? Tanya Doni. Pria tua itu menggeleng pelan. Tidak sekarang. Doni mengerutkan kening. Maksudnya? Pria itu menatapnya dalam-dalam. Kamu akan membayar dengan caramu sendiri. Jawaban itu membuat Doni merinding. Tapi sebelum ia sempat bertanya lagi, angin kencang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Lampu-lampu pedam sama-sama. Ruangan langsung gelap gulita. Doni panik. Pak, panggilnya. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, lampu kecil kembali menyala. Namun pria tua itu sudah tidak ada. Doni sendirian di dalam rumah itu dengan botol pelet di tangannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera berdiri dan keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Malam terasa jauh lebih dingin saat ia keluar dari hutan. Langkahnya cepat, hampir berlari. Namun satu hal yang pasti, ia tidak lagi ragu. Botol kecil itu kini ada di tangannya, dan dalam pikirannya hanya ada satu tujuan, Lala. Ia tidak tahu bahwa sejak ia menerima benda itu, hidupnya sudah tidak akan pernah sama lagi, dan sesuatu sudah mulai mengikutinya. Dalam diam, menunggu. Pagi itu, pasar kembali ramai seperti biasanya. Suara pedagang, tawar-menawar, dan langkah kaki pembeli memenuhi lorong sempit yang sudah akrab bagi Doni. Namun, ada yang berbeda dalam dirinya hari ini. Di dalam saku celananya, ada botol kecil itu. Minyak pelet. Sejak pulang dari rumah di pinggir hutan semalam, Doni hampir tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia teringat suara bisikan yang mengelilinginya. Dan wajah pria tua itu. Senyumnya yang aneh. Kata-katanya yang masih terngiang jelas. Jangan pernah menyakiti dia, atau kamu yang akan hancur. Doni menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Yang penting berhasil dulu, gumamnya. Ia membuka toko Doni seperti biasa. Tapi hari ini, matanya lebih sering melirik ke arah seberang, ke butik Lala. Seperti biasa, toko itu sudah ramai sejak pagi. Lala berdiri di depan tokonya, menyapa pelanggan dengan senyum manisnya. Doni menatapnya cukup lama. Tangannya perlahan masuk ke dalam saku, merasakan botol kecil itu. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ini kesempatan gue, bisiknya. Waktu berjalan pelan. Doni menunggu momen yang tepat. Sampai akhirnya, kesempatan itu datang. Sekitar siang hari, pasar mulai agak lengang. Lala terlihat keluar sebentar dari tokonya, membawa beberapa baju ke belakang, mungkin untuk disusun di gudang kecil. Doni langsung berdiri. Ini saatnya. Ia berjalan pelan menuju butik Lala. Setiap langkah terasa berat, tapi juga penuh tekad. Saat masuk ke dalam toko, tidak ada siapa-siapa di depan. Lala ada di bagian belakang. Doni mengeluarkan botol kecil itu. Tangannya gemetar. Cuma sedikit katanya, bisiknya. Ia membuka tutup botol. Aroma aneh langsung tercium. Tidak terlalu menyengat, tapi membuat dadanya terasa sesak. Langkah kaki Lala terdengar dari belakang. Doni panik. Cepat-cepat ia meneteskan sedikit minyak itu ke gantungan baju yang biasa disentuh Lala.
Lalu ia pura-pura melihat-lihat pakaian. Beberapa detik kemudian, Lala muncul. "Oh, Doni," katanya sedikit kaget. Doni menoleh, mencoba terlihat santai. "Ya, cuma lihat-lihat aja," jawabnya. Lala seternyum tipis. Namun entah kenapa, kali ini senyumnya terasa berbeda. Sedikit lebih lama, lebih dalam. Doni merasakan sesuatu yang aneh, tapi ia tidak bisa menjelaskannya. "Kalau mau coba aja, lagi ada model baru," kata Lala. Doni mengangguk pelan. Beberapa saat kemudian, ia keluar dari toko itu. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia tidak tahu apakah itu berhasil atau tidak. Hari pertama tidak ada perubahan. Hari kedua juga masih sama. Doni mulai gelisah. "Jangan-jangan gue ditipu," gumamnya kesal. Namun pada hari ketiga, sesuatu mulai berubah. Pagi itu, saat Doni sedang duduk di tokonya, seseorang tiba-tiba berdiri di depan. Doni mengangkat kepala, dan ia terkejut. Lala. Ia berdiri di sana, menatap Doni, tanpa senyum, tanpa ekspresi yang jelas. "Lala?" Doni bingung. Lala masuk ke dalam toko. Langkahnya pelan. "Aku boleh duduk di sini?" tanyanya. Doni semakin heran. "Iya, boleh," jawabnya. Lala duduk di kursi di depan Doni. Beberapa detik mereka hanya diam. Suasana terasa canggung, namun ada sesuatu yang tidak biasa. Tatapan Lala. Ia terus menatap Doni, tanpa berkedip, seolah tidak ingin melepaskan pandangannya. "Ada apa?" tanya Doni akhirnya. Lala setenyum pelan. "Aku pengen dekat sama kamu." Kalimat itu membuat Doni membeku. Ia tidak menyangka akan mendengar itu, apalagi dari Lala. "Apa?" tanyanya tidak percaya. "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku kepikiran kamu terus," lanjut Lala dengan suara lembut. Jantungnya hampir berhenti. Ini berhasil. Tapi entah kenapa, rasa senang itu bercampur dengan sesuatu yang aneh. Tatapan Lala masih sama, kosong. Seolah ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Sejak hari itu, Lala mulai sering datang ke toko Doni. Awalnya hanya sebentar, lalu semakin lama. Ia membantu merapikan baju, duduk menemani Doni, bahkan terkadang menutup tokonya lebih awal hanya untuk bersama Doni. Orang-orang mulai memperhatikan. "Loh, Lala kok sering di toko Doni sekarang?" bisik salah satu pembeli. "Padahal dulu nggak pernah," sahut yang lain. Doni mendengar semua itu, dan ia merasa bangga. Akhirnya, ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Tokonya juga mulai ramai. Banyak pelanggan yang datang karena melihat Lala ada di sana. Toko Doni yang dulu sepi, kini mulai hidup. Namun, semakin hari, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Lala menjadi terlalu dekat. Ia tidak mau jauh dari Doni. Bahkan saat Doni ingin pergi sebentar, Lala langsung terlihat gelisah. "Jangan lama-lama ya," katanya pelan. Suatu hari, Doni hanya pergi ke warung sebentar. Saat kembali, Lala terlihat duduk sendirian, menangis. Doni kaget. "Lala, kenapa?" tanyanya. Lala langsung memeluknya. Erat, terlalu erat. "Aku takut kamu pergi," bisiknya. Doni terdiam. Ini bukan lagi sekedar suka. Ini berlebihan. Dan semakin hari, semakin aneh. Kadang Lala melamun onjeh. Matanya kosong. Bahkan pernah suatu malam, saat toko hampir tutup, Lala tiba-tiba berbicara pelan. "Kamu jangan tinggalin aku, nanti mereka marah." Doni langsung merinding. "Siapa mereka?" tanyanya. Lala tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah depan, seolah tidak mendengar pertanyaan itu. Doni mulai merasa tidak nyaman. Apa yang awalnya terasa seperti keberhasilan, kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Ia mulai teringat kembali kata-kata pria tua itu. Tentang pantangan, tentang akibat. Doni menelan ludah. Namun satu hal yang pasti, ia sudah terlanjur masuk terlalu jauh. Dan sesuatu sudah mulai menunjukkan dirinya. Perlahan mengambil alih. Sejak Lala semakin sering berada di toko Doni, suasana pasar mulai berubah. Awalnya banyak orang datang karena penasaran.
Mereka melihat Lala yang biasanya sibuk di butiknya sendiri, kini hampir setiap hari duduk di toko Doni. Beberapa pelanggan bahkan bercanda, "Wah, Doni sekarang lagi beruntung ya, bisa dekat sama Lala." Doni hanya tersenyum. Di luar, semuanya terlihat seperti keberuntungan. Tokonya yang dulu sepi, kini mulai ramai. Penjualan meningkat. Orang-orang mulai mengenal toko Doni. Namun, yang mereka tidak tahu, sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi di dalamnya. Hari demi hari, sikap Lala semakin berubah. Ia tidak hanya sering datang, tapi hampir tidak pernah pergi. Bahkan suatu hari, Lala membuka tokonya hanya sebentar, lalu langsung kembali ke toko Doni. Seolah tokonya sendiri sudah tidak penting lagi. "Aku lebih nyaman di sini," katanya sambil duduk di kursi dekat Doni. Doni mengangguk, meski dalam hatinya mulai muncul rasa aneh. Awalnya ia senang, tapi sekarang ia mulai merasa terganggu. Lala selalu ingin dekat, terlalu dekat. Jika Doni berdiri, Lala ikut berdiri. Jika Doni pindah tempat, Lala ikut pindah. Bahkan saat Doni melayani pelanggan, Lala berdiri di sampingnya, terus menatapnya tanpa berkedip. Beberapa pelanggan mulai merasa tidak nyaman. "Mas, itu pacarnya kenapa ya?" bisik seorang ibu kepada Doni. Doni hanya tersenyum kaku. "Iya, lagi kurang enak badan," jawabnya. Padahal ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam hari menjadi waktu yang paling membuat Doni tidak tenang. Suatu malam, saat pasar sudah hampir kosong, hanya tersisa beberapa toko yang masih buka. Lala masih berada di toko Doni. Seperti biasa, Doni sedang menghitung uang di meja kasir, sementara Lala duduk diam di sudut ruangan. Tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap ke arah Doni. Awalnya Doni mencoba mengabaikan, tapi semakin lama ia merasa tidak nyaman. Tatapan itu terlalu lama, terlalu kosong. Doni akhirnya menoleh. "Lala, kenapa?" tanyanya. Lala tidak menjawab, ia hanya tersenyum, pelan. Namun senyum itu tidak terasa seperti senyum biasa, lebih seperti dipaksakan. Doni merinding. Beberapa saat kemudian, lampu di toko tiba-tiba berkedip. Sekali, 2 kali, lalu stabil kembali. Doni menghela nafas. Mungkin listriknya lagi nggak stabil, gumamnya. Namun belum sempat ia tenang, krek, krek. Suara itu terdengar dari belakang toko. Doni langsung menoleh. "Siapa?" panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia berdiri, berjalan pelan ke arah belakang. Tidak ada siapa-siapa. Semua barang masih di tempatnya. Doni kembali ke depan. Tapi saat ia duduk, krek, krek. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, seperti seseorang berjalan pelan mengelilingi toko. Doni mulai panik. "Ini apaan sih?" bisiknya. Ia menoleh ke arah Lala. "Ada yang dengar nggak?" tanyanya. Lala masih diam, lalu perlahan berkata, "Mereka datang." Doni membeku. "Siapa?" Lala mengangkat kepalanya. Matanya terlihat berbeda, lebih gelap. "Mereka nggak suka," lanjutnya pelan. Bulu kudut Doni langsung berdiri. "Apa maksud kamulah?" Suaranya mulai bergetar. Lala tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu tertawa kecil, pelan. Dan itu bukan tawa yang normal. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Di pagi hari, semuanya terlihat normal. Tapi saat sore menjelang malam, toko Doni mulai terasa berbeda. Udara menjadi lebih dingin, padahal tidak ada angin. Beberapa pelanggan bahkan mulai mengeluh. "Mas, kok di sini dingin ya?" kata seorang pembeli. Doni hanya tersenyum kaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Suatu hari, seorang pelanggan tiba-tiba keluar dari toko dengan wajah pucat. "Mas, saya lihat ada orang tadi di belakang," katanya. Doni terkejut. "Siapa?" "Gak ada siapa-siapa kok." "Tapi saya yakin ada perempuan berdiri di pojok." Doni langsung merinding. Ia perlahan menoleh ke arah pojok toko. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti sedang diawasi. Lala juga semakin tidak normal. Ia sering berbicara sendiri,
kadang berbisik pelan seolah ada yang diajak bicara. Suatu malam, Doni mendengar Lala berbicara di belakang toko. "Jangan marah, aku di sini," katanya pelan. Doni mendekat. "Lala, kamu ngomong sama siapa?" tanyanya. Lala menoleh perlahan, matanya kosong. "Bukan kamu," jawabnya singkat. Jawaban itu membuat Doni mundur selangkah. Yang paling membuat Doni takut adalah kejadian malam itu. Saat ia hampir menutup toko, Lala tiba-tiba berdiri di depan pintu, menghalangi jalan. "Kamu gak boleh pergi," katanya. Doni bingung. "Lala, aku cuma mau pulang." Lala menggeleng pelan. "Kalau kamu pergi, mereka marah." Doni merasa jantungnya berdegup sangat kencang. "Siapa mereka?" tanyanya lagi. Lala mendekat, pelan, terlalu dekat. "Kamu tahu," bisiknya. Doni langsung mundur. Ia mulai sadar, ini bukan lagi sekedar efek pelet, ini sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam itu, setelah berhasil menenangkan Lala, Doni pulang dengan perasaan tidak tenang. Di dalam kamar, ia duduk sendiri, menatap botol kecil itu. Minyak pelet. Tangannya bergetar. "Apa yang gue lakukan?" gumamnya. Ia mulai menyesal, namun di saat yang sama, ia merasa terlambat. Karena semua yang terjadi sekarang sudah di luar kendalinya. Dan yang lebih menakutkan, ia mulai merasa bahwa ia tidak sendirian. Di dalam kamar itu, seolah ada sesuatu yang ikut pulang bersamanya. Diam, mengawasi, menunggu. Sejak malam itu, hidup Doni tidak pernah benar-benar tenang lagi. Jika sebelumnya gangguan hanya terasa di dalam toko, kini semuanya mulai ikut sampai ke rumahnya. Kontrakan kecil yang dulu terasa biasa saja, kini berubah menjadi tempat yang membuatnya tidak betah. Malam pertama setelah kejadian di toko, Doni mencoba tidur seperti biasa. Ia mematikan lampu, lalu berbaring di kasur tipisnya. Awalnya sunyi, namun beberapa menit kemudian, krek, suara itu terdengar lagi. Sama seperti di toko, seperti langkah kaki, pelan, dari luar kamar. Doni membuka mata, jantungnya langsung berdegup kencang. Paling tetangga, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun suara itu tidak seperti langkah manusia biasa. Lebih lambat, lebih berat. Krek, krek. Seolah berjalan mengitari rumahnya. Doni menelan ludah. Ia bangkit perlahan dari tempat tidur, mengambil ponselnya sebagai penerangan. Langkahnya pelan menuju pintu kamar. Saat ia membuka pintu, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Lorong kecil di depan kamar terlihat sepi. Hanya lampu redup yang menyala. Doni menghela nafas lega. "Mungkin cuma halusinasi," katanya. Namun saat ia berbalik, krek, suara itu terdengar lagi. Kali ini, dari dalam kamar. Doni membeku. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Kamar itu kosong. Tapi ia yakin, baru saja ada sesuatu di sana. Sejak malam itu, gangguan semakin sering terjadi. Tidak hanya suara langkah kaki. Kadang terdengar suara ketukan di dinding. Tok, tok, tok. Kadang pelan, kadang keras. Dan selalu muncul saat ia sendirian. Di toko keadaan juga semakin memburuk. Suatu pagi, Doni datang lebih awal. Ia membuka pintu toko seperti biasa. Namun saat masuk, ia langsung terdiam. Baju-baju yang kemarin rapi, kini berantakan. Beberapa bahkan jatuh ke lantai. Seolah ada yang mengobrak-abriknya. Doni mengerutkan kening. "Siapa yang masuk semalam?" gumamnya. Padahal ia yakin pintu sudah terkunci. Ia mencoba merapikan semuanya, tapi perasaan tidak enak terus menghantuinya. Lala datang tidak lama setelah itu. Namun hari ini, ia terlihat lebih berbeda. Wajahnya pucat, matanya sayu, seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. "Lala, kamu kenapa?" tanya Doni. Lala hanya tersenyum tipis. "Aku capek," jawabnya pelan. Doni memperhatikan. Ada sesuatu yang aneh. Di bawah mata Lala terlihat bayangan gelap.
seperti lebam, dan tatapannya kosong. Siang itu, saat toko mulai ramai, tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat semua orang panik. Seorang pelanggan perempuan sedang memilih baju di sudut toko. Tiba-tiba ia berteriak, "Ah!" Semua orang langsung menoleh. "Ada apa?" tanya Doni. Perempuan itu menunjuk ke arah pojok. "Di situ, ada yang berdiri," katanya dengan wajah pucat. Doni melihat ke arah yang ditunjuk. "Kosong." "Siapa?" tanya Doni. "Perempuan, rambutnya panjang. Dia lihat ke saya." Suara perempuan itu gemetar. Beberapa pelanggan lain langsung keluar dari toko. Suasana menjadi tegang. Doni berdiri kaku. Ia tahu, ini bukan kejadian biasa. Malam harinya, teror mencapai titik yang lebih mengerikan. Doni memutuskan untuk menutup toko lebih cepat. Ia tidak ingin kejadian aneh terjadi lagi. Namun saat ia hampir menutup pintu, Lala tiba-tiba berdiri di belakangnya, sangat dekat. "Doni?" katanya pelan. Doni terkejut. "Kamu ngagitin aja?" katanya. Lala menatapnya lama, lalu berkata, "Mereka marah." Kalimat itu kembali. Doni merasa tubuhnya dingin. "Siapa sih mereka itulah?" tanyanya. Lala tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Namun kali ini, senyumnya sangat berbeda. Lebih lebar dan menyeramkan. Saat itu juga lampu toko tiba-tiba padam. Gelap total. "Lala?" panggil Doni panik. Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, suara nafas terdengar. Dekat sekali. Seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Doni tidak berani bergerak. "Jangan ganggu dia." Suara itu berbisik. Bukan suara Lala. Lebih dalam. Lebih berat. Doni langsung merinding. Ia berberanikan diri menoleh. Gelap. Tidak terlihat apa-apa. Tapi ia yakin, ia tidak sendirian. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Doni langsung melihat ke sekeliling. Kosong. Lala berdiri beberapa langkah di depannya. Seperti tidak terjadi apa-apa. "Kamu kenapa?" tanya Lala. Doni bingung. "Kamu nggak dengar apa-apa?" tanyanya. Lala menggeleng. "Enggak." Doni mulai merasa kehilangan akal. Apa yang ia dengar barusan? Malam itu, Doni pulang dengan kondisi yang benar-benar kacau. Ia tidak bisa berpikir jernih. Sesampainya di kamar, ia langsung duduk di lantai, menatap kosong ke depan. Botol kecil itu kembali ia pegang. Tangannya gemetar hebat. "Ini semua gara-gara ini," katanya pelan. Ia ingin membuangnya. Benar-benar ingin. Namun saat ia berdiri dan berjalan ke arah jendela, tiba-tiba bayangan hitam terlihat di kaca. Doni terdiam. Perlahan ia mendekat. Bayangan itu bukan bayangannya sendiri. Seperti ada sosok lain berdiri di belakangnya. Doni langsung menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Saat ia kembali melihat ke kaca, bayangan itu hilang. Doni mundur perlahan. Nafasnya tidak teratur. Ia sadar, ini sudah terlalu jauh. Bukan hanya Lala yang berubah, tapi juga dirinya. Dan sesuatu sudah benar-benar masuk ke dalam hidupnya. Dimanapun ia berada, mengikuti, mengawasi, dan menunggu saat yang tepat untuk mengambil sesuatu darinya. Hari-hari Doni kini terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah selesai. Ia mulai kehilangan fokus. Di toko, ia sering melamun. Pelanggan yang datang kadang harus memanggilnya berkali-kali baru ia sadar. Pikirannya kacau, kurang tidur, dan rasa takut yang terus menghantui. Namun yang paling membuatnya tertekan adalah Lala. Lala kini hampir tidak pernah meninggalkan toko Doni. Dari pagi sampai malam, ia selalu ada di sana. Duduk, berdiri, mengikuti setiap langkah Doni, tanpa henti. Awalnya Doni mencoba bersabar. Ia ingat pesan pria tua itu, jangan menyakiti, jangan menolak. Namun semakin lama, ia merasa seperti terjebak.
Suatu siang saat toko sedang cukup ramai, Lala berdiri tepat di samping Doni saat ia melayani pembeli. Tatapannya tidak lepas dari wajah Doni. Seorang pelanggan terlihat tidak nyaman. "Mas, bisa agak cepat?" katanya. Doni mengangguk. Namun Lala tiba-tiba menarik lengan Doni. "Jangan lama-lama," bisiknya. Doni terkejut. "Lala, aku lagi kerja," katanya pelan. Lala menggeleng. "Jangan jauh dari aku." Nada suaranya berubah, lebih dalam, lebih menekan. Doni mulai kesal. "Lala, tolong, aku lagi kerja," ucapnya sedikit keras. Suasana toko langsung hening. Beberapa pelanggan saling pandang. Lala terdiam. Perlahan ia melepas tangan Doni. Matanya kosong. Lalu ia tersenyum. Tipis, namun terasa sangat dingin. Sejak kejadian itu, suasana semakin tidak nyaman. Lala tidak lagi berbicara banyak, namun tatapannya selalu mengikuti Doni, kemanapun ia bergerak. Malam harinya setelah toko mulai sepi, Doni merasa lelah, sangat lelah. Ia ingin sendiri, ia ingin tenang. Namun Lala masih duduk di sana, menatapnya, tanpa bicara, tanpa bergerak, seolah tidak akan pergi. "Lala, kamu pulang dulu ya," kata Doni mencoba halus. Tidak ada jawaban. "Lala," ulangnya. Lala perlahan berdiri, mendekat. Langkahnya pelan, terlalu pelan, sampai akhirnya berdiri tepat di depan Doni. "Kamu mau ninggalin aku?" tanyanya. Doni menggeleng cepat. "Enggak, aku cuma capek, mau istirahat." Lala menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu janji gak akan ninggalin aku?" Doni mulai kehilangan kesabaran. Iya, jawabnya cepat. Namun Lala masih diam, seolah menunggu sesuatu. "Aku janji," kata Doni dengan nada lebih tegas. Baru setelah itu Lala mundur perlahan. Namun sebelum pergi, ia berkata pelan, "Kalau kamu bohong, mereka nggak akan diam." Doni membeku. Kalimat itu kembali, dan kali ini terasa lebih berat. Beberapa hari kemudian, Doni benar-benar tidak tahan. Ia mulai merasa hidupnya dikontrol. Setiap gerakannya diawasi, setiap waktunya diambil. Ia tidak bisa lagi menjalani hidup normal. Suatu sore saat Lala kembali mengikuti Doni tanpa henti, emosi Doni akhirnya meledak. "Cukup Lala," teriaknya. Lala terdiam. Semua orang di toko langsung menoleh. "Aku capek, kamu jangan nempel terus," lanjut Doni. Lala tidak bergerak, hanya menatap. Matanya kosong. Doni semakin emosi. "Kamu pikir aku nggak punya hidup? Semua harus sama kamu terus," katanya. Lala masih diam. Beberapa detik berlalu, suasana terasa berat. Lalu, perlahan, Lala tersenyum. Namun kali ini, senyumnya berbeda, lebih lebar, dan menyeramkan. "Jadi, kamu nolak aku?" tanyanya pelan. Doni terdiam. Ia sadar, ia baru saja melanggar sesuatu. Tiba-tiba, angin dingin masuk ke dalam toko. Padahal pintu tertutup. Lampu mulai berkedip. Sekali, dua kali. Lalu suara itu kembali. Krek, krek. Langkah kaki mengelilingi mereka, lebih jelas dari sebelumnya. Para pelanggan mulai panik. "Ada apa ini?" teriak seseorang. Beberapa langsung keluar dari toko. Doni berdiri kaku. Nafasnya tidak teratur. Ia melihat ke arah Lala. Namun, wajah Lala berubah. Matanya gelap. Senyumnya hilang, digantikan oleh ekspresi kosong yang menakutkan. "Kamu melanggar," katanya pelan. Suara itu bukan hanya suara Lala, seperti ada dua suara berbicara bersamaan. Doni mundur selangkah. "Lala, ini aku," katanya gemetar. Namun Lala tidak merespon. Ia hanya berdiri diam. Tiba-tiba, brak. Salah satu rak baju jatuh sendiri. Semua orang berteriak. Doni langsung mundur, jantungnya hampir copot. "Kamu janji," suara itu terdengar lagi. Kini lebih keras, lebih jelas. Doni menutup telinganya. "Berhenti, berhenti," katanya panik. Namun suara itu tidak berhenti. Janji harus dibayar. Lampu tiba-tiba padam, gelap, total. Teriakan terdengar di mana-mana. Doni tidak bisa melihat apa-apun, namun ia bisa merasakan. Seseorang berdiri sangat dekat di depannya. Nafas dingin menyentuh wajahnya. "Sekarang giliranmu." Bisikan itu membuat tubuh Doni lemas.
Beberapa detik kemudian, lampu menyala kembali. Semua orang panik. Beberapa sudah keluar dari toko. Toko berantakan. Namun Lala sudah tidak ada. Hilang. Begitu saja. Doni berdiri sendirian di tengah kekacauan. Tubuhnya gemetar. Pikirannya kosong. Ia sadar. Ia telah melakukan kesalahan besar. Ia melanggar pantangan. Dan sekarang, sesuatu mulai menagih. Bukan lagi sekedar gangguan. Bukan lagi sekedar bayangan. Tapi sesuatu yang nyata. Sesuatu yang marah. Dan sesuatu itu tidak akan berhenti sampai semua janji dibayar lunas. Malam itu Doni pulang dengan langkah lemah. Di sepanjang jalan ia merasa seperti diikuti. Beberapa kali ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan itu tidak hilang. Sesampainya di kamar, ia langsung duduk di lantai, menatap kosong ke depan. Air matanya jatuh. Apa yang gue lakukan? Bisiknya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Karena sejak ia melanggar, permainan ini tidak lagi bisa dihentikan. Dan sesuatu sudah benar-benar bangkit. Sejak kejadian di toko hari itu, Lala menghilang. Tidak ada kabar. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Butiknya tutup, pintu terkunci, dan suasana pasar yang biasanya ramai kini dipenuhi bisik-bisik. Lala kenapa ya? Kemarin katanya ada kejadian aneh di toko Doni. Jangan-jangan sakit. Doni mendengar semua itu. Namun ia hanya diam. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Ia tidak berani menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Karena ia sendiri tidak yakin bisa menjelaskannya. Hari pertama tanpa Lala, Doni merasa lega. Setidaknya ia bisa bernafas. Tidak ada lagi tatapan kosong itu. Tidak ada lagi suara bisikan dari mulut Lala. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Malam pertama setelah Lala menghilang, Doni kembali merasakan sesuatu yang berbeda. Ia sedang duduk di dalam kamar, mencoba makan meski tidak berselera. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan terdengar dari pintu. Doni terdiam. Ia menatap pintu itu. "Siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih pelan. Namun terasa lebih dekat. Doni berdiri perlahan. Langkahnya ragu. Ia mendekati pintu. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Perlahan, ia membuka. Krek. Pintu terbuka. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya lorong sempit yang gelap. Doni menghela nafas panjang. Mungkin cuma orang iseng, gumamnya. Namun saat ia hendak menutup pintu, tiba-tiba sebuah suara terdengar tepat di belakangnya. "Aku di sini." Doni membeku. Suara itu sangat ia kenal. Perlahan ia menoleh. Dan di sanalah Lala berdiri di dalam kamar. Padahal pintu baru saja ia buka. Tidak mungkin ia masuk tanpa terlihat. Doni mundur selangkah. "Lala?" Suaranya gemetar. Wajah Lala pucat. Sangat pucat. Matanya gelap. Seperti tidak ada cahaya. Rambutnya berantakan. Dan senyumnya tipis. Namun terasa dingin. "Aku kangen kamu," katanya pelan. Doni tidak bisa menjawab. Tubuhnya terasa kaku. "Kamu kenapa nggak nyari aku?" lanjut Lala. Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang salah. Seperti ada gema lain di dalam suaranya. Doni menelan ludah. Aku kira kamu lagi butuh waktu sendiri," jawabnya gugup. Lala perlahan mendekat. Langkahnya tidak terdengar. Aneh, seolah tidak menyentuh lantai. "Kamu bohong," katanya. Doni mundur lagi, sampai punggungnya menyentuh dinding. "Aku nggak bohong," jawabnya. Namun suaranya lemah, tidak meyakinkan. Lala berhenti tepat di depan Doni. Sangat dekat, terlalu dekat. Matanya menatap lurus ke dalam mata Doni. Tanpa berkedip. "Kamu sudah melanggar," katanya pelan.
Suasana langsung terasa dingin. Nafas Doni memburu. Aku nggak sengaja, katanya. Lala tersenyum. Namun kali ini, senyumnya berubah. Lebih lebar. Tidak wajar. Sekarang, mereka marah. Lanjutnya, tiba-tiba, lampu kamar mati. Gelap total. Pagi itu, suasana pasar tidak seperti biasanya. Orang-orang tidak lagi sibuk berbelanja atau berdagang. Sebagian besar justru berkumpul, membicarakan satu hal yang sama. Lala. Kabar tentang dirinya menyebar dengan cepat. Katanya dia kerasukan. Semalaman teriak-teriak di rumahnya. Orang tuanya sampai panggil ustadz. Bisik-bisik itu terdengar di mana-mana. Doni berdiri kaku di depan tokonya. Wajahnya pucat. Tangannya dingin. Ia tahu semua ini ada hubungannya dengan dirinya. Tanpa berpikir panjang, Doni langsung menutup tokonya. Ia harus memastikan keadaan Lala. Rumah Lala tidak terlalu jauh dari pasar. Namun, perjalanan hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Langkah Doni cepat, tapi hatinya berat. Setiap langkah seperti membawa beban, rasa bersalah, dan rasa takut. Saat sampai di depan rumah Lala, suasana sudah ramai. Beberapa warga berdiri di luar. Wajah mereka tegang. Doni mencoba masuk, namun seorang pria menahannya. "Mau kemana?" tanyanya. "Saya temannya Lala," jawab Doni. Pria itu ragu sejenak, lalu akhirnya membiarkannya masuk. Begitu masuk ke dalam rumah, suasana langsung terasa berbeda. Udara dingin, pengap, dan entah kenapa terasa menekan. Di ruang tengah, beberapa orang duduk sambil membaca doa. Sementara dari dalam kamar, terdengar suara teriakan. Doni langsung mengenali suara itu. "Lala!" "Aku nggak mau! Pergi! Pergi!" teriaknya histeris. Doni langsung berlari ke arah kamar. Namun sebelum ia masuk, tiba-tiba, brak! Pintu kamar terbanting keras dari dalam. Semua orang terkejut. Seorang ustadz yang berada di depan pintu langsung membaca doa lebih keras. Doni berdiri di sampingnya. Jantungnya berdegup kencang. "Pak, saya mau lihat," kata Doni. Ustadz itu menoleh. "Kalau kamu tidak kuat, jangan masuk," katanya serius. Doni mengangguk. Meski dalam hatinya, ia tidak yakin. Pintu kamar perlahan dibuka. Doni masuk. Dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya langsung lemas. Lala berada di atas kasur, namun tubuhnya tidak diam. Ia bergerak tidak wajar. Kadang melengkung, kadang menegang. Matanya terbuka lebar. Hitam. Tidak ada bagian putihnya. Mulutnya terus berbicara, tapi bukan dengan suara biasa. Seperti ada banyak suara keluar bersamaan. Doni mundur selangkah. "Lala?" panggilnya pelan. Tiba-tiba, Lala berhenti bergerak. Perlahan, kepalanya menoleh ke arah Doni. Tatapannya langsung terkunci. "Kamu." Suara itu keluar. Namun bukan hanya suara Lala. Ada suara lain di dalamnya. Lebih berat. Lebih dalam. Doni gemetar. Aku di sinilah," katanya. Lala tertawa. Pelan. Lalu semakin keras. "Kamu datang juga," katanya. Doni merasa tubuhnya dingin. "Aku mau bantu kamu," ucapnya. Lala langsung berhenti tertawa. Wajahnya berubah menjadi dingin. "Kamu yang mulai." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati Doni. Ustadz mulai membaca doa lebih keras. Beberapa orang membantu menahan tubuh Lala yang kembali bergerak liar. Namun tiba-tiba, lampu kamar berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Gelap total.
suara teriakan terdengar. Dan di tengah kegelapan itu, Doni mendengar bisikan sangat dekat di telinganya. Bayar, janji, bayar. Doni langsung menutup telinganya. Berhenti, bisiknya. Namun suara itu tidak berhenti, bahkan semakin banyak. Seperti puluhan suara berbicara bersamaan. Lampu tiba-tiba menyala kembali. Semua orang panik. Namun yang paling membuat Doni ketakutan adalah Lala. Ia kini duduk diam, tidak bergerak. Namun matanya masih menatap Doni. Malam itu terasa sunyi. Namun bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menekan. Seolah ada sesuatu yang sedang menunggu, sesuatu yang belum selesai. Doni duduk sendirian di dalam toko Doni. Lampu menyala redup. Rak-rak baju masih berantakan sejak kejadian terakhir. Ia tidak punya tenaga lagi untuk merapikannya. Wajahnya pucat, matanya cekung. Sudah berhari-hari ia tidak tidur dengan tenang. Sejak kejadian di rumah Lala, hidupnya benar-benar berubah. Kabar tentang dirinya sudah menyebar ke seluruh pasar. Orang-orang mulai menjauh. Tidak ada lagi yang berani masuk ke tokonya. Beberapa bahkan memilih memutar jalan saat melewati depan toko Doni. "Jangan ke sana," katanya angker. "Pemiliknya main ilmu hitam." Bisikan itu semakin memperburuk keadaan. Namun Doni tidak peduli lagi. Yang ia pikirkan sekarang hanya satu. Bagaimana cara mengakhiri semua ini? Ia teringat kata-kata Ustadz waktu itu. "Kamu harus bertanggung jawab." Namun bagaimana? Ia sudah mencoba kembali ke rumah di pinggir hutan itu. Tempat ia pertama kali mendapatkan pelet. Tapi rumah itu sudah tidak ada. Hanya tanah kosong. Seolah tidak pernah ada bangunan di sana. Doni semakin putus asa. Malam semakin larut. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Doni masih duduk diam, menatap botol kecil di tangannya. Minyak pelet itu, benda yang telah menghancurkan semuanya. Tangannya gemetar. "Apa gue hancurin aja?" gumamnya. Ia berdiri, melangkah ke depan pintu toko, bersiap untuk membuang botol itu. Namun saat ia membuka pintu, angin dingin langsung masuk. Lampu di dalam toko berkedip. Sekali, dua kali. Lalu, padam. Gelap. Total. Doni langsung panik. "Siapa?" Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Namun, suara itu kembali. Langkah kaki. Krek, krek. Perlahan, mengelilingi toko. Doni mundur. Napasnya tidak teratur. "Jangan berhenti, tolong," katanya. Tiba-tiba, suara perempuan menangis terdengar. Lirih, namun jelas. Doni langsung mengenalinya. "Lala, Lala," panggilnya. Tangis itu semakin keras. Doni mencoba mencari sumber suara. Langkahnya pelan, takut, namun ia tetap berjalan. Saat ia sampai di tengah toko, lampu tiba-tiba menyala. Dan di sana, Lala berdiri. Wajahnya pucat, matanya gelap, rambutnya berantakan. Namun kali ini, ia tidak terlihat seperti manusia. Lebih seperti bayangan dari dirinya sendiri. Doni mundur. "Lala, aku minta maaf," katanya. Air matanya jatuh. Lala tidak menjawab. Ia hanya menatap Doni. Lama. Lalu berkata, "Semua sudah terlambat." Suara itu dingin. Tidak ada emosi. Doni jatuh berlutut. "Aku nggak mau semua ini. Aku cuma pengen kamu," katanya. Lala tersenyum. Namun senyum itu pahit. "Kamu nggak pernah pengen aku." Ia berhenti sejenak. "Kamu cuma pengen memiliki." Kalimat itu menghantam hati Doni. Ia tidak bisa membantah. Tiba-tiba, suasana berubah. Udara menjadi sangat dingin. Lampu kembali berkedip. Dan bayang-bayangan mulai muncul di sudut toko. 1, 2, lalu semakin banyak. Sosok hitam, tanpa wajah, diam, mengelilingi mereka. Doni gemetar hebat.
Ini apa?" katanya. Lala menoleh ke sekeliling. "Mereka yang kamu panggil," jawabnya. Suara-suara bisikan mulai terdengar. "Janji, bayar, sekarang." Doni menutup telinganya. "Berhenti, aku mohon," teriaknya. Namun tidak ada yang berhenti. Salah satu sosok hitam itu mulai mendekat. Langkahnya pelan, namun terasa berat. Doni tidak bisa lari. Ia hanya bisa menatap. Pasrah. Tiba-tiba, Doni menjerit. Suaranya menggema di seluruh toko. Lampu kembali padam, dan semua menjadi gelap. Keesokan harinya, orang-orang menemukan toko Doni dalam keadaan terbuka. Namun suasananya berbeda, sepi, dingin, dan menakutkan. Doni ditemukan di dalam toko, duduk di sudut ruangan. Matanya terbuka, namun kosong. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Ingat, tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Dan tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel Candi Ireng dengan subscribe, like, dan share ke teman kalian. Agar semakin banyak yang bisa merasakan ketegangan dari setiap kisah yang kami hadirkan. Dan sebelum kalian tidur malam ini, pastikan satu hal, bahwa kalian benar-benar sendirian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya di Candi Ireng.